Sudah jelas, ini karena hubungan Nasdem dan Jokowi sudah renggang. Kalau Jokowi gentar, takluk, harusnya dia angkat menteri pengganti dari Nasdem juga. Kenapa malah angkat Budi Ari? Kan analisanya enggak masuk akal. Justru yang paling masuk akal adalah Jokowi tidak gentar, mau membuktikan bahwa Nasdem sudah tidak diperhitungkan lagi. Nasdem sudah dilepehin. Mau jual mahal juga Jokowi enggak peduli lagi. Lebih masuk akal kalau Surya Paloh yang gerah, karena Menkominfo diberikan kepada orang lain. Makanya dia bertemu Jokowi dan meminta penjelasan. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Apel siaga perubahan yang digelar Nasdem pada hari Minggu kemarin tidak ada efek apa-apa. Acaranya terkesan biasa saja. Anies tidak menjual janji manis di pidatonya, cuma sekedar menyampaikan doa. Itu pun banyak simpatisan yang sudah pulang duluan, sehingga stadion kelihatan agak kosong. Padahal kalau Anies pidato lebih heboh dengan menjual janji bombastis, sekaligus acaranya di Stadion JIS, pasti bisa lebih baik lagi. Tapi sayang, Nasdem booking GBK, jadwalnya bentrok dengan Persija, acaranya tidak maksimal. 1 hari kemudian, hasil reshuffle diumumkan. Sebelum saya sampaikan opini saya, ada satu orang bernama Faisal Assegaf yang membuat satu komentar mengenai pertemuan antara Surya Paloh dengan Jokowi. Memang, tidak lama setelah pelantikan menteri, Surya Paloh datang ke istana. Apa isi pembicaraan mereka? Jadi, Faisal Assegaf bilang pertemuan Surya Paloh dan Jokowi adalah tanda istana sekarang sudah takluk dengan gerakan perubahan. Pertemuan itu sebagai kekalahan Jokowi yang selama ini menjaga jarak dari Surya Paloh. Jokowi katanya terpaksa bertemu. Dia bilang begini, kesombongan Jokowi yang berlindung di balik tembok kekuasaan akhirnya jebol. Konsolidasi Nasdem menggalang ratusan ribu kadernya di Jakarta menjadi pukulan telak. Itu adalah bagian dari permainan politik Surya Paloh yang mengobrak-abrik istana sambil mengulurkan tangan. Ada pesan tersirat dari Surya Paloh kepada Jokowi, yaitu berhenti menjegal Anies maju sebagai calon presiden. Selain itu, dia juga bilang pertemuan keduanya diartikan sebagai peluang bagi Anies untuk menang di Pilpres 2024. Karena makin kuatnya arus dukungan rakyat melawan politik cawe-cawe dari Jokowi. Intinya, bagi kalian yang belum kenal siapa orang ini, dia ini pernah menjadi pengurus Presidium Alumni 212. Dia pernah berpolemik dan bermasalah dengan Erick Thohir, PBNU, dan juga pihak lain. Jadi kalian bisa menilai sendiri apakah analisa mengenai pertemuan Jokowi dan Surya Paloh ini masuk akal atau tidak. Justru menurut saya apa yang dia katakan adalah terbalik. Untuk apa istana merasa takluk dan gentar dengan acara apel siaga perubahan? Dari awal, Jokowi sudah menjaga jarak dengan Nasdem karena mengusung Anies. Jokowi tidak hadir di acara ulang tahun Nasdem. Bahkan Jokowi tidak mengucapkan selamat ulang tahun, meskipun dia bisa saja lewat virtual. Justru Nasdem yang sangat bermimpi Jokowi berubah pikiran, mau merangkul Nasdem dan mendukung Anies. Kenapa tiba-tiba Jokowi yang merasa gentar menghadapi Nasdem? Jokowi tidak pernah gentar dengan gerakan perubahan, apalagi acara apel siaga yang biasa-biasa saja. Hebat apanya? Anies belum pidato aja, sebagian udah pada pulang ke rumah. Justru mungkin Surya Paloh yang panik, makanya ketemu dengan Jokowi. Bukan kebetulan kalau mereka bertemu setelah pelantikan menteri baru. Joni Plate digantikan oleh Ketua Umum Projo, Budi Ari. Otomatis Nasdem kehilangan jatah satu menteri. Biasanya, menteri yang tersangkut kasus korupsi akan diganti menteri lain dari partai yang sama, meski tidak semuanya.
Sudah jelas, ini karena hubungan Nasdem dan Jokowi sudah renggang. Kalau Jokowi gentar, takluk, harusnya dia angkat menteri pengganti dari Nasdem juga. Kenapa malah angkat Budi Ari? Kan analisanya enggak masuk akal. Justru yang paling masuk akal adalah Jokowi tidak gentar, mau membuktikan bahwa Nasdem sudah tidak diperhitungkan lagi. Nasdem sudah dilepehin. Mau jual mahal juga Jokowi enggak peduli lagi. Lebih masuk akal kalau Surya Paloh yang gerah, karena Menkominfo diberikan kepada orang lain. Makanya dia bertemu Jokowi dan meminta penjelasan. Menurut saya cuma itu alasan yang paling logis. Ada yang bilang pertemuan itu bukan karena soal reshuffle. Tapi coba pikirkan lagi. Kalau begitu ngapain Surya Paloh datang? Padahal sebelum itu Jokowi aja sudah malas ketemu Nasdem. Enggak mungkin mereka ketemuan bahas film drama terbaru dari Netflix. Enggak mungkin. Ini pasti ada kaitan dengan politik. Jadi masuk akal kalau Surya Paloh meminta penjelasan kenapa jatah menteri berkurang satu. Nasdem mau pamer kekuatan lewat acara apel siaga perubahan di GBK, tapi semua itu langsung dihantam oleh isu reshuffle dan pelantikan menteri baru. Dari sini sudah kelihatan kalau Nasdem yang tidak berkutik dengan Jokowi. Kalau Jokowi yang tidak berkutik atau Jokowi ngalah, seharusnya kursi Menkominfo kembali diduduki kader Nasdem. Orang awam pun paham, Nasdem tidak lagi dapat jatah kursi Menkominfo, itu adalah tanda Jokowi gerah dan memberikan peringatan buat Nasdem. Nasdem mau melawan Jokowi, sama saja cari penyakit. Acara di GBK langsung layu 1 hari kemudian, di saat Jokowi mengumumkan nama Menkominfo. Nasdem tidak bisa berbuat apa-apa. Surya Paloh ketemu Jokowi, hasilnya tetap tidak berubah. Menkominfo tetap Budi Ari. Lalu Nasdem selanjutnya mau gimana? Mau protes, marah, atau tidak terima? Jangan coba-coba main-main dengan kesabaran Pak Jokowi. Bisa-bisa Nasdem nangis beneran. Nasdem mau bikin acara dengan skala 10 kali lipat lebih besar dari aksi 212. Jokowi tetap tidak akan peduli. Jadi narasi Faisal Assegaf ini ibarat sudah kalah, tapi masih bisa memelintir narasi supaya kelihatan menang. Di Pilpres 2024, sebenarnya hanya ada pertarungan antara Ganjar dan Prabowo. Anies hanyalah capres hiburan yang sudah pasti kalah. Tidak dijegal pun Anies bakal jatuh sendiri. Tanpa diganggu pun Anies sudah pasti kalah. Masih untung 1 menteri dikurangi. Gimana kalau sampai semua menteri dari Nasdem diganti? Udah syukur masih ada menteri yang masih dipertahankan. Jokowi bukan orang baperan. Kesabarannya cukup tinggi. Tapi bukan berarti kesabarannya tidak bisa habis. Begitu habis kesabaran, Nasdem bakal menerima efek yang jauh lebih masif. Jokowi kok dilawan, langkah caturnya sangat canggih. Bahkan orang-orang di sekitarnya sulit membaca langkah Jokowi dalam politik. Nasdem mau menebak dan memenangkan catur politik melawan Jokowi, hasilnya pasti sia-sia. Tapi lucunya, banyak pengamat dadakan yang bikin narasi bahwa Nasdemlah yang menguasai langkah catur dan membuat Jokowi tidak berkutik. Bagi Jokowi, mau menang mah gampang aja. Ganti aja 2 menteri lainnya yang dari Nasdem. Mungkin Surya Paloh bakal bolak-balik istana selama 1 minggu. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.